Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di channel ini pada pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sampai pada saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Penutupan, mengenal Yesus dan firman-Nya. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui para wanita, Yesus memberikan perintah ini kepada para pengikutnya. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Matius 28 ayat 10. Ketika mereka masih di Yerusalem, Yesus menampakkan diri kepada mereka 2 kali. Kemudian mereka berangkat ke Galilea. Di sana mereka bertemu dengan Yesus untuk ketiga kalinya. Pertemuan ini menjadi epilog dari Injil Yohanes. Kita juga akan mengulas tujuan utama Yohanes menulis Injilnya, untuk mengenal Yesus dan firman-Nya. Kita akan belajar tentang epilog Injil Yohanes, kemudian pemulihan Petrus, pendekatan yang benar, dan kita akan belajar mengenal Yesus dan firman-Nya, cahaya dan kegelapan, bagaimana menafsirkan firman, dan tetaplah di dalam Yesus. Mari kita pelajari pelajaran kita pada saat ini. Epilog dari Injil Yohanes. Pemulihan Petrus dalam Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya akan pergi menangkap ikan. Apa yang mendorong Petrus untuk kembali ke kegiatan lamanya? Kebosanan karena menunggu? Perlu mencari sumber daya untuk menghidupi dirinya dan orang lain? Penyesalan? Ketidakamanan? Bagaimanapun juga, malam penangkapan ikan itu sekali lagi merupakan kegagalan dalam Yohanes 21 ayat 3. Penampakan Yesus yang tak terduga memiliki 2 tujuan: untuk meyakinkan mereka bahwa Dia akan mencukupi kebutuhan mereka, dan untuk memulihkan Petrus di depan umum. "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Agapao. Kata mengasihi di sini menggunakan kata agapao. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sedangkan kata-kata mengasihi dari Simon yaitu menggunakan kata phileo. Meninggalkan kesombongannya sebelumnya, "Aku akan menyerahkan nyawaku untukmu." Yohanes 13 ayat 37. Petrus dengan rendah hati mengakui bahwa dengan usahanya sendiri ia tidak dapat mengasihi sebagaimana Yesus mengasihinya. Satu-satunya jaminan baginya adalah menyerahkan dirinya ke dalam tangan Yesus. Kamu tahu. Seperti Petrus, serahkan hidupmu ke dalam tangan Yesus dan jangan percaya pendapatmu sendiri. Pendekatan yang tepat. Yohanes 21 ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Saat mereka berjalan di sepanjang pantai, Yesus memberitahu Petrus bahwa ketika ia sudah tua, ia akan mati di kayu salib. Dan ia menambahkan, "Ikutlah aku." Bagian terakhir tampaknya tidak diperhatikan oleh Petrus. Ketika melihat Yohanes, pertanyaannya adalah, "Aku akan disalibkan." Tetapi bagaimana dengan Yohanes? Tanggapan Yesus jelas, "Janganlah kamu khawatir tentang apa yang diperbuat orang lain. Ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 22. Ada yang mengira Yesus berkata bahwa Yohanes akan hidup saat ia kembali. Namun itu tidak benar. Masalahnya bukan bagaimana atau kapan Yohanes akan mati.
Yang terpenting adalah mengikuti Yesus secara pribadi, terlepas dari apa yang dilakukan orang lain. Idenya adalah untuk berfokus pada Yesus dan bukan pada orang lain yang mungkin mengecewakan kita atau bahkan menyakiti kita, saudara-saudaraku. Kemudian kita belajar pada saat dimana bertemu Yesus dan firman-Nya. Cahaya dan kegelapan dalam Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Secara spiritual, saudara-saudara, dari manakah datangnya cahaya? Dari manakah datangnya kegelapan? Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18, kita dapat melihat ini dengan jelas. Kegelapan sama dengan setan, sedangkan terang sama dengan Tuhan. Karena dosa, dunia ini berada di bawah kekuasaan setan, dan karenanya menjadi dunia kegelapan. Yesus adalah terang, dan karena itu siapapun yang mengikuti Yesus tidak akan berada dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat 4-5. Sebaliknya, siapapun yang meninggalkan terang, ia berada dalam kegelapan. Jika kita terapkan asas ini dalam mempelajari Alkitab, kita akan melihat bahwa bersatu dengan terang akan menuntun kita kepada kebenaran, sedangkan bersatu dalam kegelapan akan menuntun kita kepada kesalahan dan dusta. Bagaimana menafsirkan kata tersebut? Yohanes 12 ayat 49 mengatakan, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Yesus tidak menafsirkan kitab suci sendiri dan tidak pula mengajarkan apapun yang merupakan ciptaannya sendiri. Ia selalu membiarkan dirinya dituntun oleh Bapa Surgawi dalam Yohanes 12 ayat 49-50. Ketika mendekati Alkitab, kita harus mengikuti metode yang sama, yaitu membiarkan diri kita dibimbing oleh Tuhan. Dengan mempelajari Alkitab berdasarkan pendapat kita sendiri, mencoba menyesuaikannya dengan konsep kita merampas kuasa Alkitab untuk mengubah dan memberi kehidupan. Sikap kita haruslah mendengarkan dan menaati, yaitu mengamalkan apa yang diajarkan Tuhan melalui firman-Nya. Dinamika mendengar dan mengamalkan firman Tuhan merupakan ungkapan kasih kepadanya. Yohanes 14 ayat 23. Tinggallah di dalam Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus bagaikan magnet. Ia memiliki kemampuan untuk menarik orang berdosa. Saat kita mendekat kepadanya, kita diselimuti oleh terangnya. Injil Yohanes menunjukkan banyak contoh orang-orang yang tertarik kepada Yesus, menerimanya dan mengalami perubahan. Akan tetapi, ada pula yang menolaknya meskipun tertarik kepadanya. Namun Yesus melangkah lebih jauh. Ia berkata bahwa tidak cukup hanya tertarik dan diterima olehnya. Kita harus tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 1-7. Saat kita mendekati akhir, merupakan kebutuhan dasar untuk tetap berada di dalam Yesus, agar tidak terbawa oleh penafsiran yang salah tentang Tuhan dan firman-Nya. Dan bagaimana kita dapat tinggal di dalam Dia? Dengan menaati perintah-nya. Yohanes 15 ayat 10. Ini adalah ungkapan kasih dalam Yohanes 14 ayat 15. Sebagai kutipan yang terakhir, saudara-saudaraku, cahaya terang bersinar di jalan kita hari ini, dan itu menuntun pada peningkatan iman kepada Yesus. Kita harus menerima setiap sinar terang dan berjalan di dalamnya, agar itu tidak menjadi kutukan kita di penghakiman. Tugas dan kewajiban kita menjadi lebih penting saat kita memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang kebenaran. Terang membuat nyata dan menegur kesalahan yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan saat terang datang, kehidupan dan karakter manusia harus berubah sesuai dengannya,
agar selaras dengannya. Saat terang yang lebih banyak diberikan, manusia harus direformasi, ditinggikan, dan dimurnikan olehnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lewat pelajaran ini mengajarkan kita kembali bahwa Yesus adalah terang yang dapat menuntun kita, bahkan menarik kita dari kegelapan. Pilihan ada pada kita untuk mau menerima dan tinggal di dalam Dia. Dia selalu mengajak kita untuk hidup tinggal di dalam Dia, agar kehidupan kita diperbaharui hari demi hari dan semakin siap untuk menyambut kedatangannya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Tuhan, berikan kami hikmat akal budi dari surga agar kami bisa mengerti. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, jaga dan lindungi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.